Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini, yang mana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terputus, mulai dari ujung rambut sampai bawah telapak kaki kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatannya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia suri tauladan bagi umatnya, uswatun hasanah, yakni kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yakni akan membahas tentang dua macam bentuk penyesalan manusia yang tidak akan bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya penyesalan pasti datangnya itu di akhir. Tidak ada penyesalan itu datang di awal. Akan tetapi penyesalan ini kalau datang ketika manusia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka penyesalan seperti ini baik, penyesalan seperti ini bagus, karena dia menyesal atas masa lalunya yang dipenuhi dengan kegelapan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ganti kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diganti dengan amalan-amalan soleh dikerjakan sebanyak-banyaknya di sisa akhir hidup hayatnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada dua penyesalan yang mana penyesalan ini nanti sama sekali tidak berguna bagi seorang hamba. Yang pertama yaitu adalah penyesalan di waktu ajal tiba. Maka kalau kita menyesal baru datang ketika kita sudah mengalami yang namanya sakaratul maut, maka penyesalan ketika itu tiada berguna. Penyesalan yang datang ketika kita napasnya sudah sampai di tenggorokan,
Malaikat maut ingin mencabut nyawa kita, baru kita sadar apa yang telah kita lakukan selama ini adalah maksiat kepada Allah, dan ternyata amal soleh kita ternyata sangat sedikit sekali. Maka penyesalan seperti ini adalah sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 91 sampai 9, ayat 90 sampai 91. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Fir'aun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hatta idza adrakahu al-gharaqu, sampai ketika Fir'aun ini mendapati dirinya ketika itu akan tenggelam. Di lautan merah ketika itu akan tenggelam, yakin dia bahwa dia akan tenggelam, dan ketika tenggelam pasti mati ini. Nah, padahal sebelum itu Fir'aun ini adalah orang yang mengatakan kalimat yang sangat kufur. Ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi sampai di dalam tafsirnya dikatakan bahwa iblis ketika itu pun terkejut, terkaget-kaget dengan ucapan kufur dari Fir'aun ini, mengatakan mengaku sebagai Tuhan, dan ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi lagi. Akan tetapi ketika dia mendapati dirinya akan tenggelam, yang mana dikisahkan ketika itu Fir'aun mengejar bala tentaranya Nabi Musa, ketika itu yakin dia akan tenggelam, qala amantu, maka ketika itu Fir'aun berkata, kalau seperti ini saya juga beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, sungguh tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah Tuhannya Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana minal muslimin, ucapan siapa ini? Ucapan Fir'aun. Jadi dia menyesal ketika ajalnya itu sudah sampai. Maka ketika itu di dalam tafsir dikatakan bahwa ternyata Fir'aun ini ketika ingin mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti itu, ana rabbukumul a'la, maka seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika itu geram kepada Fir'aun tersebut, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Nah, makanya ketika dia ingin tenggelam, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tersebut, maka ketika itu qala Jibril, di dalam hadis sahih yang dikatakan bahwa Jibril berkata, ya Muhammad, menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad. Jadi kita tahu kisah tersebut dari Nabi, karena Nabi ketika itu memang belum lahir, diceritakan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, lau ra'aitani, seandainya engkau melihatku, wa ana aghadtuhu wa adussuhu minal halifi fihi, yang mana ketika itu Fir'aun sedang kelelap-kelelap ingin tenggelam, maka ketika itu dia ingin mengucapkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang malaikat Jibril ini menyumpal mulut dari Fir'aun tersebut dengan apa? Dengan tanah. Jadi disumpal mulutnya itu. Saking geramnya ketika itu malaikat Jibril alaihissalam. Makhafata an tudrikahu, karena khawatir an tudrikahu, dia akan mendapati rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahu, yakni sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Fir'aun tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Fir'aun tetap tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya, ayat 91, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an, kenapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang kamu mau tobat? Kenapa baru sekarang kamu baru sadar
Padahal sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang membangkang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beriman tidak mau beriman. Bahkan menentang dan mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan ketika itu. Al-an, mengapa baru sekarang engkau mau tobat ketika ajal itu sudah sampai di kerongkongan? Ketika nyawamu akan dicabut oleh malaikat maut, ketika rohmu akan dipisahkan dari jasadmu, maka penyesalan seperti ini tiada berguna. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat Fir'aun tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa kapan kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Ketika kita masih hidup ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita gunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa lalu kita kemarin itu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini juga, detik ini juga, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Menyesal kita hari ini, maka menyesal hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka kita ganti kemaksiatan-kemaksiatan kita itu dengan amal-amal soleh kita. Tetapi nanti ketika kita sudah di ambang maut, napas sudah di tenggorokan, sudah mengalami sakaratul maut, baru mau sholat, baru mau baca Al-Quran, baru mau infak, mau sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 100% pun keimanan kita ketika itu tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah habis limitnya, sudah habis waktunya, sudah habis batas hidupnya. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan hidup ini yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali. Jadi kalau misalnya seorang pelajar sekolah mengenyam bangku pendidikan, ketika dia gagal di tahun pertama, dia tinggal kelas, dia bisa mengulang di tahun berikutnya. Tapi kalau kehidupan ini Pak, kalau kita sudah nanti, tidak ada kehidupan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan kedua, maka mari kita pergunakan kehidupan yang satu kali ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu jangan tunda-tunda taubat kita lagi. Taubat sekarang juga dengan taubatan nasuha, dan kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan kita dahulu yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ganti dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk penyesalan yang pertama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada bentuk penyesalan kedua, yakni menyesal pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Ternyata orang yang menyesal ini sampai terbawa-bawa di hari kiamat pun dia sampai menyesal juga. Tidak hanya di atas dunia ketika di akhir hidupnya, sampai di hari kiamat dia juga menyesal. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna andarnakum adaban qariban." Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepadamu, adaban qariban, tentang suatu azab yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyada, yang mana pada hari tersebut seluruh makhluk, manusia dan jin akan bisa melihat apa-apa yang telah dikerjakan yadahu oleh kedua tangannya di atas muka bumi ini, apa yang dia lakukan. Maka pada hari kiamat kelak dia akan melihat hasilnya. Kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya akan amal soleh. Tapi kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lihat adalah dosa-dosanya. Wa yaqulul kafiru, maka ketika itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku ini dulu adalah tanah,
Seandainya aku ini dulu adalah debu, maka tentu aku tidak akan disiksa di dalam api neraka tersebut. Ini bentuk penyesalan yang sangat-sangat. Kalau ada pengen kata-kata yang bisa membentuk penyesalan yang sangat lagi itu, nah itulah dia. Ingin menjadi debu, ingin menjadi debu yang di atas muka bumi ini diinjak-injak, tidak berarti, hina Pak. Akan tetapi di hari kiamat ternyata ada orang yang ingin menjadi debu tersebut. Padahal sekarang kita lihat debu ini hina, diinjak-injak, selalu dibawa. Di hari kiamat nanti tidak ada pilihan lain, pengen jadi debu saja. Kenapa? Karena jadi manusia saya masuk neraka, disiksa oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang ini ingin menjadi debu, tidak menjadi yang lain? Maka kita lihat tafsirnya, yang mana Rasulullah SAW ketika itu mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tu'adunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh akan dipenuhi hak-haknya orang-orang yang terzolimi di atas muka bumi ini pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyati al-jalha minasyati al-qarna. Sampai hewan pun itu dikisos pada hari kiamat nanti, Pak. Hewan yang bertanduk dengan hewan yang tidak bertanduk. Yang mana hewan bertanduk ini kambing yang bertanduk menyeruduk, ketika itu kambing yang tidak bertanduk. Nah, termasuk terzolimi dia, maka nanti akan dibalas, dikisos. Ada dua tafsiran. Yang pertama, kenapa orang-orang kafir itu ya laitani kuntu turaba, ingin menjadi hamparan debu. Yang pertama, debu ini kalau dia seandainya menjadi debu, maka ketika itu dia akan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya itu tidak berarti, hanya sebagai debu gitu. Mending saya jadi debu, tidak jadi manusia. Yang kedua, dikatakan bahwa innallaha yahsyaru al-khalqa kullahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kullu dabatin wa ta'irin wa insanin, setiap dari hewan-hewan melata di atas muka bumi ini, burung-burung, hewan-hewan yang di udara, wa insanin, dan juga manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan. Yang mana ketika hewan-hewan ini dibangkitkan, maka hewan-hewan yang bertanduk tadi, yang menzolimi hewan yang tidak bertanduk, kambing tadi, maka ketika itu dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hukuman. Maka kambing yang tidak bertanduk tadi diberi tanduk, kemudian dia menyeruduk kambing yang bertanduk itu tadi, yang ketika di dunia dia yang bertanduk menyeruduk temannya. Maka ketika itu setelah selesai pengkisosan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kunu turaban, maka ketika itu jadilah kalian semua itu debu. Nah, jadi hewan-hewan itu nanti juga dikisos. Kemudian setelah selesai pengkisosan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kunu turaba, jadilah semuanya debu, jadi debu. Maka ketika itu fa inda dzalika yaqulul kafiru, maka ketika melihat kejadian tersebut, berkatalah orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di dunia, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya dulu saya menjadi debu, dikisos, kemudian ketika itu dijadikan debu. Maka berharap orang-orang kafir ini ketika itu menjadi debu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu tidak ada bentuk penyesalan, melainkan penyesalan ingin menjadi debu tersebut pada hari kiamat nanti. Karena apa? Karena kalau hewan-hewan itu tadi ketika sudah dikisos, maka selesai urusannya, selesai masalahnya, maka dia kembali menjadi debu, turab. Sementara manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
mati dalam keadaan tidak beriman, maka ketika itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak mati, hidup Pak, Bu. Kalau misalnya ada sekarang orang yang bunuh diri, terjun, ya mungkin dia merasakan sakit itu mungkin ketika dia jatuh itu, kemudian dia hilang kan. Nah, kalau di dalam api neraka nanti, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam api neraka, maka ketika disiksa mereka mati, dihidupkan lagi. Ketika ditusuk kulitnya berdarah, dibakar kulitnya hangus, kemudian hancur melepuh, darah mengalir, tulangnya kelihatan, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Sampai kapan ini? Khalidina fiha, selama-lamanya. Sampai-sampai orang tersebut gak sanggup, biarlah minta dimatikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hidup tersiksa. Ini penyesalan orang-orang yang berada di hari kiamat nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang dapat kita ambil, janganlah kita menjadi orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Jangan kita sempat menjadi bagian orang yang dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kalau kita beriman kepada Al-Qur'an sekarang, maka kita yakin bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar, akan terjadi nantinya. Ini bukan kalimat dusta, bukan bohong-bohongan. Benar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabarkan kepada kita hari ini supaya kita apa? Supaya kita mawas diri, supaya kita perhatian terhadap segala bentuk keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal soleh kita. Maka dari itu, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Al-yaum amalun bila hisab, hari ini adalah waktunya kita untuk beramal, dan beramal tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Hari ini kita mau melakukan dosa, mau melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditampakkan, Pak. Sama saja hidupnya orang melakukan dosa sama orang yang taat kepada Allah, kita lihat tidak terlihat. Karena Allah Subhanahu wa taala simpan itu. Kalau dosa disimpan dosanya, kalau pahala disimpan pahalanya nanti di hari kiamat. Karena apa? Al-yaum amalun bila hisab. Hari ini ketika kita hidup di dunia hanya ada waktu untuk beramal, dan beramal tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Sementara nanti di hari kiamat yang ada hanyalah hisab, hanyalah pertanggungjawaban. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Makanya orang yang menyesal ketika sudah mau sakaratul maut, ketika sudah mau napasnya dicabut, dipisahkan ruhnya dari jasadnya oleh malaikat maut, baru mau bertobat, ketika itu baru sadar sudah terlambat. Sementara di akhirat nanti, makanya mereka mengatakan ingin dikembalikan ke atas muka bumi ini, ingin dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena hanya di dunialah sholat itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya di dunialah infak dan sedekah kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan soleh yang lain hanya diberikan balasan ketika kita masih hidup di dunia. Sementara kalau kita sudah mati nanti, yang ada hanyalah pertanggungjawaban, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tertutup pintu taubat, karena sudah tertutup pintu amal. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering dikatakan bahwa nikmatus sehat, nikmat kesehatan, wa nikmatul faragh, nikmat waktu luang seperti kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Sementara orang mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, kita masih dapat menyempatkan diri untuk mendengarkan firman Allah, menasihati hati kita. Karena apa? Al-imanu yazidu bit-ta'ati. Keimanan itu akan selalu naik
dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu. Wa yanqusu bil ma'asi, dan akan turun ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu turun naik. Keimanan itu bisa tinggi, bisa rendah. Maka istiqomah itulah yang paling berat kita menjaganya. Nah, untuk menjaga istiqomah ini tadi, maka kita selalu dekat kepada majelis-majelis zikir, dekat dengan kumpulan orang-orang soleh, selalu mengkaji dan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari komunitas-komunitas yang memang di situ kita bisa melakukan amal soleh, berlomba-lomba, semangat, saling menasihati. Nah, komunitas-komunitas seperti inilah yang kita cari. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini hanya satu kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hidup yang satu kali ini kita gagal. Karena kalau gagal tidak ada istilah mengulang di tahun berikutnya, di kehidupan tahun berikutnya nggak ada. Gagal sekali berarti gagal selama-lamanya. Maka surga dan neraka kita dipertaruhkan sekarang di atas muka bumi ini, berada di dalam genggaman tangan kita. Mau kita gunakan hari ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita yang milih. Mau kita gunakan hari ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berada di dalam genggaman tangan kita ini. Karena hari ini kita masih hidup. Karena apa? Karena hari ini kita masih bernapas. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita, berarti menyuruh kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan atau amal soleh. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakanlah kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita nanti menjadi orang yang wa udkhilal jannata, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian kita dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kehidupan yang sukses. Jadi tiada kesuksesan yang paling besar di atas muka bumi ini melainkan kita diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa istiqomah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Maka yang pertama, kita harus ibaratnya mengecas keimanan kita itu tadi. Karena kita tahu bahwa keimanan itu turun naik, maka keimanan ini perlu dicas setiap hari. Kalau ibarat bunga, Pak, Bu, kalau ditanam itu, kalau sekali diberikan air itu dia kan segar itu. Bunga itu akan segar, tumbuh, mekar kalau dia disiram sama air. Nah, kalau dia dibiarkan begitu saja kering kerontang, maka bunga ini tadi walaupun sesegar-segar di awalnya itu, bunganya semekar-mekarnya di awal itu, tetap dia akan layu juga. Nah, begitulah keimanan kita. Apa siraman untuk keimanan ini? Supaya keimanan kita ini bisa terus meningkat, bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siraman yang pertama yaitu adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yakni sholat wajib. Nah, jadi sholat wajib yang kita kerjakan dalam satu hari 5 kali, bisa kita di tengah kesibukan kita ini tetap memprioritaskan sholat kita, maka ini bisa menjadi tolak ukur keimanan kita. Makanya Rasulullah SAW menjadikan tolak ukur itu adalah sholat. Makanya para sahabat yang tidak hadir ketika di sholat subuh, maka itu bisa menjadi orang-orang yang munafik, karena disitulah diuji keimanan kita. Makanya azan sholat subuh itu kan beda dengan azan-azan yang waktu yang lain. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur.
Ini yang ngomong seperti ini manusia, yang ngomong seperti ini ustadz, atau Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan, yang memberitahu kita? Allah. Yang mengatakan as-salatu khairun minan naum itu adalah pencipta kita. Mungkinkah dia bohong? Mungkinkah dia berdusta kepada kita? Yang mengatakan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau kita yakin yang berkata seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita masih pilih tidur? Katanya kita yakin, katanya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman hanya di mulut saja, tetapi pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tampak di dalam amalan kita sehari-hari. Kalau kita yakin, maka datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Ketika itu kita sedang jaga toko ini. Tokonya lagi ramai. Diuji gimana kita? Ini kita pilih prioritas dunia apa panggilan Allah akhirat? Wah, ini kalau misalnya zuhur masih panjang ini waktunya, ke asar ada beberapa jam lagi. Sementara ini orang nggak bisa ditinggalkan, ini kabur semua nanti ke toko sebelah. Kalau ketika itu kita memprioritaskan dunia kita, maka keimanan kita itu kalah ketika itu. Turun. Yang mana ketika kita biasa melaksanakan sholat wajib, kita tinggal satu kali, pasti ada perasaan gelisah Pak ya. Karena apa? Keimanan kita baru ketika itu diuji. Ibarat bunga dikasih air terus, kemudian gak dikasih satu hari, masih biasa-biasa saja. Tapi udah gelisah ini Pak. Ada rasa yang kurang gitu. Besoknya kita lakukan lagi, rasa gelisahnya udah mulai kurang. Udah enak-enak aja. Besoknya kita lakukan lagi, udah dengar azan itu udah nanti aja lepas komat. Besoknya terus seperti itu sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Dengar azan itu udah enggak lagi. Kenapa? Hatinya sudah mati. Hatinya menjadi batu. Kalau hati sudah mati itu masuk nasihat itu susah. Makanya dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang akhirat, yang mengabarkan tentang hari kiamat, mereka bergetar hatinya, tersentuh. Nah, maka dari itu yang pertama ini sholat dulu, sholat wajib. Nantilah yang sunnah-sunnah kalau kita belum mampu atau belum kuat istiqomah. Yang wajib jangan ditinggalkan. Karena kalau yang wajib ditinggalkan akan berdosa. Nanti setelah kita kuat istiqomah, tambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Yang kedua, yakni cara kita supaya bisa menjaga istiqomah kita, keimanan kita, yakni kita selalu memanfaatkan waktu-waktu luang kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadir di majelis ilmu. Jadi waktu belajar ini kalau orang tidak menambah ilmunya, maka keimanannya bisa turun. Kalau orang tidak mengupgrade selalu dirinya, maka dia bisa ketinggalan. Hari ini aja lah kalau misalnya kita tidak belajar, tidak sekolah, dengan masalah yang saking banyaknya di atas muka bumi ini, tentu susah hidupnya. Maka kita juga perlu belajar. Makanya dikatakan man sala tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang mana dia melakukan perjalanan itu untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi hidayah itu dicari, Pak. Bukan menunggu. Saya nunggu hidayah datang sajalah baru pakai jilbab. Saya nunggu hidayah datang sajalah baru ke masjid. Emangnya hidayah itu seperti asap itu tiba-tiba masuk, wah saya udah dapat hidayah gitu? Enggak. Kalau dia tidak pernah ikut majelis taklim, ikut pengajian, tidak pernah dekat dan kumpul dengan orang-orang soleh, maka hidayah itu sulit didapat. Maka ada proses di sini, perjuangan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala tidak tenang-tenang saja. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu nikmat waktu luang ini tadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bisa jadi mungkin kan dulu sebelum ada pandemi, Pak ya, itu ibaratnya kita bebas gitu, lakukan kajian, hadir kumpul-kumpul, tablik akbar. Nah sekarang ketika sudah ada pandemi COVID-19, kita terbatas ini. Nah jangan sampai nanti waktu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sempit sehingga kita sulit beribadah. Jadi bisanya kita datang ke masjid, bisanya kita menghadiri majelis ilmu, bisanya kita sholat, itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini? Maka kita kerjakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu tadi beberapa tips supaya kita bisa menjaga istiqomah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tidak menjadi orang yang menyesal di hari kiamat, sehingga nanti kita tidak menjadi menyesal pada saat ajal kita itu tiba. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengistiqomahkan kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.